Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Bayyakir Langgejati dengan NIM 230200320120004 dari kelompok 2 Praktikum Budidaya Ternak Unggas dengan kakak asisten yaitu Kak Adit. Untuk pemenuhan tugas acara 4 yaitu tentang macam-macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kelima poin tersebut. Antara lain 1. Klasifikasi bahan pakan yang terdapat 8 kelas. 2. Fungsi nutrien terhadap unggas yang berkaitan tentang energi dan protein. Yang ketiga yaitu cara pemberian pakan atau frekuensi. Keempat, organoleptik bahan pakan yang mencakup 3 bahan pakan. Yang kelima yaitu kebutuhan nutrisi unggas tiap fase fisiologis yang meliputi fase starter dan fase finisher. Poin pertama, klasifikasi bahan pakan. Terdapat 8 kelas dalam klasifikasi bahan pakan sendiri, yaitu 1. Hijauan kering dan jerami, 2. Hijauan segar, 3. Silase, 4. Sumber energi, 5. Sumber protein, 6. Sumber mineral, 7. Vitamin, dan yang terakhir yaitu bahan aditif. Pertama, hijauan kering dan jerami. Ialah makanan yang berasal dari hijauan yang sengaja dikeringkan ataupun jerami kering. Kedua, hijauan segar. Ialah makanan yang berasal dari hijauan yang diberikan dalam bentuk segar. Ketiga, silase. Merupakan hijauan segar yang disimpan dalam silo dengan tujuan diberikan kepada ternak pada waktu yang sulit untuk mendapatkan. Keempat, sumber energi. Yang terdiri dari bahan-bahan dengan kandungan protein kasar kurang dari 20% dan serat kasar kurang dari 18%. Contohnya yaitu ada sorghum, dedak halus, dedak kasar, jagung, dan molasses. Kelima, sumber protein. Ialah semua makanan yang mempunyai kandungan protein 20% atau lebih dan dapat berasal dari tanaman, hewan, ikan, dan susu. Keenam, sumber mineral. Sangat berpengaruh pada jaringan tubuh ternak, terutama pada proses tumbuh dan bereproduksi. Penyusunnya yaitu kalsium dan fosfor. 7. Vitamin. Merupakan senyawa organik, biasanya tidak disintesis oleh jaringan tubuh, tetapi dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contoh, vitamin A, D, E, K, serta vitamin vitacik. Kedelapan, bahan aditif. Ialah suatu bahan atau kombinasi bahan yang ditambahkan, biasanya dalam kuantitas yang kecil, ke dalam campuran makanan dasar untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contohnya yaitu ada aditif bahan konsentrat, aditif bahan suplemen, aditif bahan makanan. Poin kedua, fungsi nutrien terhadap unggas yang berkaitan dengan energi dan protein. Untuk fungsi nutrien sendiri yaitu ada 3. Yang pertama untuk hidup pokok, kedua untuk pertumbuhan, dan yang ketiga berhubungan langsung dengan produksi telur. Energi metabolisme dihasilkan dari pertukaran zat atau metabolisme dari protein, KH, serta lemak tubuh. Untuk fungsi dari energi sendiri, yaitu dibutuhkan dalam menggerakkan sirkulasi darah, penyerapan zat-zat makanan, serta berfungsi dalam pengaturan temperatur tubuh unggas. Untuk fungsi dari protein, yaitu berperan sebagai zat pembangun, berfungsi untuk memperbaiki kerusakan jaringan, serta untuk membangun jaringan yang baru. Poin ketiga, cara pemberian pakan atau frekuensi. Untuk frekuensi pemberian pakan pada unggas yaitu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu pada umur ayam 0-7 hari atau dengan kata lain pada fase starter. Pakan akan diberikan secara terus-menerus ketika pakan sudah habis pada tempat pakan dengan sedikit demi sedikit dan tidak terlalu banyak. Maka dengan perharinya saja bisa mencapai 10 kali pemberian pakan. Yang kedua yaitu pada fase finisher atau pada umur ayam 28 hari sampai dengan panen. Pakan akan diberikan secara 3 kali sehari dengan persentase 30% pada pagi hari, 50% pada sore hari, dan yang 20% pada malam hari. Poin keempat, organoleptik bahan pakan. Untuk praktikum ini saya telah mempersiapkan 3 bahan pakan. Yang pertama yaitu ada bekatul, yang kedua ada jagung kuning, dan yang ketiga ada lipur. Organoleptik bahan pakan, yang pertama ada bekatul. Bekatul ini memiliki bentuk seperti serbuk halus dan kecil-kecil.
Untuk aromanya yaitu seperti serbuk padi yang telah digiling, serta memiliki warna yaitu kuning keemasan. Yang kedua ada jagung kuning. Untuk jagung kuning memiliki bentuk seperti layaknya biji jagung pada umumnya dan memiliki aroma seperti biji jagung dan memiliki warna yaitu warna kuning keorenan. Bahan pakan yang terakhir yaitu ada lipor atau biasa disebut dengan por. Memiliki bentuk yaitu lebih besar dari bekatul dan lebih kasar. Memiliki aroma seperti pakan ikan dan memiliki warna yaitu coklat kekuning-kuningan. Poin kelima, kebutuhan nutrisi unggas pada setiap fase fisiologis. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi pada dua tipe ayam. Yang pertama ada ayam pedaging dan kedua ada ayam petelur. Pertama yaitu untuk ayam pedaging atau ayam broiler. Untuk kebutuhan nutrisi pada fase starternya yaitu membutuhkan energi metabolisme sebesar 3.200 kilokalori per kilogram serta membutuhkan protein sebesar 23%. Sedangkan untuk fase finishernya yaitu membutuhkan energi metabolisme sebesar 3.200 kilokalori per kilogram serta membutuhkan protein sebesar 20%. Untuk ayam petelur, kebutuhan nutrisi pada ayam ini yaitu terdapat beberapa fase. Yang pertama ada fase starter. Untuk kebutuhan nutrisi pada fase starter ini yaitu memerlukan energi metabolisme sebesar 2.900 kilokalori per kilogram serta untuk proteinnya yaitu sebesar 18%. Yang kedua ada fase grower yaitu memerlukan energi metabolisme sebesar 2.900 kilokalori per kilogram dan protein sebesar 15%. Ketiga, untuk fase developer yaitu memerlukan energi metabolisme sebesar 2.900 kilokalori per kilogram dan protein sebesar 12%. Serta yang terakhir untuk fase layer yaitu membutuhkan energi metabolisme sebesar 2.900 kilokalori dan protein sebesar 16%. Sekian praktikum acara 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.